Menikahi putri konglomerat untuk kakakku, ternyata dia seorang pasien koma yang perlu kurawat. Dan aku juga tidak ingin menikah. Setahun kemudian dia sadar, minta bertemu denganku. Aku kabur sambil membawa puluhan juta aset. Sambil menghindari kejaran pengawal keluarganya. Hubungan ini hampir saja membuatku jatuh cinta. Saat Zhao Rumeng menemukanku, aku sedang memangku laptop, mengemil es loli sambil nonton anime di villa tepi laut. Alisnya yang lentik berkerut, air mata hampir jatuh, tapi aku malah memikirkan akhir cerita. Apakah kedua tokoh utama jadi bersama atau tidak? Saat seperti ini kau minta aku, apa kau ingat? Sungguh tidak berguna. Tunggu dulu, aku sudah menjadi manusia kayu selama lebih dari 20 tahun. Tapi justru karena itu, aku tahu hal-hal seperti cinta dan sayang itu tidak sehat. Aku bilang, sial. Aku seorang novelis roman, tapi aku tidak pernah pacaran. Namun, aku pernah menikah. Tahun aku lulus kuliah, saat liburan musim dingin tahun keempat, begitu pulang, ibuku memaksaku menikah menggantikan kakakku. Xiangyang, tolong nikahi saja untuk kakakmu. Kalau kakakmu ditangkap jadi menantu. Terikat oleh seorang wanita, itu pasti rugi besar. Tolong, dosen pembimbingku saja hampir ingin memaku diriku. Kau suruh aku menikah sekarang? Ibuku tidak peduli. Dia hanya khawatir pada putra sulungnya. Yang tangannya dibelenggu kebebasan oleh wanita. Sedangkan aku, seorang ayah yang selalu murung. Kesal dengan omelan terus-menerus, aku langsung mendorongnya. Baik. Aku yang menikah untuknya. Lagi pula, menikah masih bisa bercerai. Mereka telah membesarkanku. Aku harus melunasinya. Aku sudah lama tidak ingin tinggal di sini. Orang di hadapanku langsung tersenyum cerah. Tapi, ada satu syarat. Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, putra sulungmu yang akan merawat kalian di hari tua. Hubunganku dengan kalian, mulai sekarang putus. Jangan cari aku. Ayah, ibu. Aku berbalik. Orang tuaku ragu-ragu sebentar. Anak bodoh, apa yang kau katakan? Ayah dan ibu akan selalu menjadi orang tuamu. Kau akan menjadi menantu di keluarga Zhao, tidak perlu menyiapkan mahar apapun. Ibu akan memberikan kontak dan sebagainya padamu. Itu keluarga Zhao. Bukan kalian yang berkeluarga. Aku mendengus dingin, lalu melangkah keluar. Tawa dan makian kakakku saat main game terus terdengar. Sungguh, yang hilang adalah kebahagiaan hidupku seterusnya. Pekerjaan yang hilang dari putramu adalah karir yang gemilang. Ya, begitulah yang disebut karir kakakku yang baik hati itu. Hanya menjabat sebagai wakil di bawah ayahku, tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Sejak kecil memang begitu. Semua yang baik selalu untuk kakakku. Aku pikir, hanya sisanya yang menjadi milikku. Aku sudah terbiasa, tapi bukan berarti itu benar. Kami dari rahim ibu yang sama. Kakakku bisa bersekolah di sekolah elit, aku hanya bisa sekolah negeri. Untungnya aku berprestasi. Supaya diterima di universitas, hampir lulus, tapi sekarang malah disuruh menikah. Meskipun calon istriku dari keluarga Zhao, orang terkaya di kota Jingcheng, menjadi menantu yang tinggal bersama keluarga istri bukanlah hal terhormat bagi keluarga manapun yang terdidik. Inilah rasanya benar-benar ditinggalkan oleh orang terdekat. Sungguh ironis, saat itu ponselku menerima panggilan. Halo, apakah ini Tuan Cheng Xiangyang? Suara dingin itu masuk melalui sambungan telepon. Hatiku bergetar hebat. Ya, sepertinya orang tuamu sudah memberitahumu tentang pernikahan ini. Kita tidak perlu mengadakan upacara besar, cukup yang sederhana saja. Semudah itu? Saat aku tertegun, suara itu berkata lagi, aku akan menyuruh sopir keluarga kami menjemputmu. Kau tidak perlu membawa apapun, semuanya sudah kami siapkan. Sepanjang perjalanan, sopir itu diam saja. Mobil berhenti di depan sebuah rumah sakit swasta. Seorang gadis berdiri di pinggir jalan. Mengenakan pakaian kerja yang rapi, rambut sebahu pendek membuatnya tampak tegas dan cekatan, dengan aura yang luar biasa. Tuan Cheng, halo, aku Zhao Rusuan. Ini calon istriku, ke rumah sakit untuk memulai semuanya. Tak lama kemudian, pertanyaanku terjawab. Dia membawaku ke ruang perawatan. Di sana terbaring seorang gadis pucat, lemah, dan rapuh. Ini Zhao Rumeng. Adikku, juga tunanganmu. Aku baru merasa aneh. Bagaimana mungkin orang tuaku menyerahkan urusan ini padaku? Ternyata tunanganku dalam keadaan koma. Zhao Rusuan. Tuan Cheng, ingatlah. Mulai sekarang kau adalah bagian dari keluarga Zhao. Jika ada masalah, keluarga Zhao akan membantumu menyelesaikannya. Tapi di saat yang sama, kau juga harus merawat adikku dengan baik. Aku tahu adikku tidak bisa bergerak sekarang, dan kau harus menikah dengannya. Hal ini adalah kesalahan kami terhadap keluargamu. Untuk urusan bisnis di kota Jingcheng selanjutnya, jika keluargamu mau, aku memotong ucapannya, tidak perlu, kakak. Saya sudah tidak ada hubungan dengan keluarga Cheng. Dia menatap saya dari atas ke bawah, melihat pakaian saya yang tipis. Hubunganmu dengan mereka tidak baik, apakah perlu bantuan? Tangan saya kosong. Mengintip ranjang rumah sakit, orang di atasnya mengenakan seragam pasien, wajah lembut tanpa sedikit pun kehidupan. Sebaliknya lebih seperti malaikat yang tertidur, tapi saya baru tahu kemudian,
setelah Zhao Rusuan bertemu dengan saya. Setelah itu dia menahan satu lot barang dari orang tuaku, memang masih memberi muka, tidak membunuh mereka. Tapi setidaknya setengah mati, itu yang saya pikir, saat itu. Orang tuaku terus-menerus meneleponku, aku langsung blokir mereka, apa yang mereka suruh aku lakukan sudah kulakukan. Mulai sekarang urusan lain aku tidak mau urus, aku dan Zhao Rumeng sudah menyelesaikan prosedur pernikahan antara keluarga Zhao dan keluargaku. Sudah ditetapkan oleh leluhur, karena generasi orang tua kami tidak melaksanakannya, perjodohan ini tidak jadi. Sekarang kakek Zhao sudah tua, khawatir Zhao Rumeng tidak sadarkan diri, hanya berharap cucunya memiliki tempat tujuan. Mungkin karena faktor lingkungan keluarga, berbeda dengan ambisi pria lain yang berkeluarga dan berkarier, aku hanya ingin hidup damai. Hidup sendiri, tidak ingin menikah, hubungan pernikahan. Bagiku hanya sebatas belenggu. Perjanjian pernikahan ini justru cocok untuk kestabilan, seperti pekerjaan lepas dengan sedikit pekerjaan dan banyak uang. Tidak perlu khawatir soal makan minum, enak, bahkan istri yang kudapatkan. Hanya menjalankan kewajiban sendiri, menemani Zhao Rumeng bicara, bercerita. Bekerja pun harus tersenyum pada atasan, perempuan yang memutari batu giling pun harus minum kopi, aku langsung sempurna 100%. Untung tanpa rugi, setiap hari sambil bercerita kepada Zhao Rumeng, aku juga menulis cerita. Lama-lama, tidak disangka aku jadi terkenal, menjual hak cipta. Menjadi terkenal, 3 tahun kemudian, kakek meninggal. Setelah berdiskusi dengan Zhao Rumeng, aku berencana 2 tahun lagi, jika Zhao Rumeng masih belum sadar, maka akan bercerai dengannya. Kemudian, Zhao Rumeng masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Pernikahan 5 tahun berakhir begitu saja. Bukuku terjual hak ciptanya, ditambah uang saku yang biasa diberikan keluarga Zhao padaku. Terkumpul juga puluhan juta, maka aku cepat-cepat meninggalkan ibu kota, mencari sebuah pulau untuk pensiun. Sambil menulis, Zhao Rumeng pernah bertanya apakah aku mau tinggal. Aku tolak. Hari itu percakapan dia dengan asistennya, aku dengar dengan jelas, Nona besar. Mengenai Tuan Cheng, saya tahu, Anda tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Saya hanya berpikir, orang seperti dia yang tidak memiliki kemampuan luar biasa dan tidak mendapat dukungan keluarga. Sulit menjadi asisten kita. Anda tidak perlu mengurus ini, keinginannya yang terpenting. Tapi sekarang Pak Tua telah meninggal, anggota Dewan mengincar, jadi urus saja prosedurnya. Keinginan saya, tentu saja pergi, mereka meremehkan saya. Saya sendiri juga tidak berniat tinggal. Kemudian saya dengar setelah saya pergi, Zhao Ruru bangun. Dan meminta bertemu saya akhirnya ganti nomor ponsel, sewa villa kecil terpisah. Tidak lagi bergaul dengan orang, bukan tidak tertarik pada wanita cantik, tapi masalah perasaan. Agak membingungkan bagi saya benar-benar sulit membayangkan menjalin hubungan. Hubungan cinta yang bersama setiap hari, terlalu melelahkan. Sebagai penulis novel, saya punya hobi besar, yaitu bergaul secara anonim di grup pembaca sendiri. Beberapa bulan terakhir, ada ID bernama Rusui, pembaca yang sangat aktif dan antusias. Tidak hanya membaca setiap novel saya, tapi juga memiliki wawasan unik tentang setiap karakter. Cerita, mengenang ayah, ini lagi-lagi membunuh gadis diam, pelacur berulang kali, siklus di hari yang ditandai kematian. Meskipun akhirnya melarikan diri, tapi tetap mengandalkan bantuan tokoh utama pria, tidak dianggap selesai sendiri. Lagi pula bagaimana dia bisa yakin, tokoh utama pria setiap kali akan memilih mereka, yang tidak saling kenal. Pertemuan singkat, siapa yang akan begitu percaya pada seseorang, anak bodoh ini. Tema novel yang saya ciptakan adalah cinta, tanpa reaksi kimia yang ajaib. Mana ada pembaca yang tertarik, jika meniru penulis-penulis yang terisolasi ini menulis seperti itu. Tulisan yang dibaca pembaca akan teriak buang-buang uang. Dan cerita ini, tokoh utamanya adalah serigala dan kelinci. Serigala kecil buta satu mata karena berebut wilayah, bertemu kelinci kecil yang melarikan diri, ibu kelinci kecil sudah dimakan. Kelinci kecil malah jatuh cinta, ide yang sama dengan pembunuh ibu, apalagi musuh alaminya sendiri. Hanya karena serigala ini sangat lembut padanya. Tolong, apa kau pernah melihat serigala berburu dan memakan kelinci? Ini, aku bisa menjelaskan. Sudahlah. Tidak perlu dijelaskan, saya punya alasan curiga dia adalah haters. Yang paling keterlaluan adalah kehancuran gaya kuno ini. Pria utama sudah tahu bahwa jika dia jatuh cinta pada wanita utama, dia pasti akan mati. Setelah bereinkarnasi, dia malah mencari wanita utama lagi. Dia bahkan meminta wanita utama memberi jalan hidup untuk wanita kedua. Pada reinkarnasi terakhir, pria utama menyesali keputusannya. Barulah dia tahu bahwa wanita utama tidak menyukainya sama sekali. Hanya wanita utama yang bersamanya, berulang kali bereinkarnasi. Ingin menemukan cara agar mereka berdua bisa hidup. Saya tanya, kenapa kalian tidak bicara saja? Apakah dia alergi romantis? Apakah dia tidak mengerti apa itu cerita klise? Yang paling dia pahami adalah karya terkenalku, Putri Tidur. Pria utama jatuh cinta pada tunangan yang koma. Tapi kisah cinta mereka berdua diciptakan oleh pria utama.
Dia jatuh cinta pada cerita yang dia buat sendiri. Jadi pria utama tidak pernah berinteraksi dengan dirinya yang hidup. Lalu bagaimana dia bisa yakin cintanya itu cinta sejati? Bukan hanya nafsu sesaat, begitu wanita utama benar-benar bangun. Mulai lagi mengatur-atur pria utama. Mungkin mereka berdua akan seperti pernikahan tradisional, saling menyalahkan secara klise. Makanya aku tidak membiarkan cerita ini berlanjut. Wang Xiaobo pernah berkata, segalanya pasti menuju ke vulgar. Yang harus dilakukan pencipta adalah menghentikannya sebelum vulgar, memberikan imajinasi tak terbatas bagi pembaca. Admin datang diam-diam bertanya apakah aku ingin mengeluarkannya. Aku bilang tidak usah. Biarkan grup berdiskusi bebas. Rusui juga tidak mengatakan kata-kata kasar. Lalu aku kembali ke grup. Setelah berpikir sebentar, aku merasa sarannya cukup masuk akal. Sambil berpikir, aku menuang secangkir teh. Saat menoleh, aku melihat kucing siamku, Dousha, mengejar cahaya ponsel. Dousha, jangan nakal. Hei, hei, hei. Saat aku menggendongnya, baru sadar kucing penyebab masalah ini. Sudah menginjak ponsel dan mengirim beberapa pesan, termasuk pesan suara yang baru saja aku panggil dia. Aku buru-buru menariknya kembali. Grup diam selama 3 menit. Wah, tadi apakah yang dah berbicara? Ternyata suaranya semerdu dan sehangat itu. Aku jatuh cinta. Hanya aku yang pertama tahu penulisnya laki-laki. Satu-satu, aku sudah sampai di lantai, mencakar-cakar kucing. Hari ini dia tidak boleh makan kaleng. Hal yang lebih sial datang. Keesokan harinya, saat aku keluar villa dan berjalan ke kolam renang umum. Melihat Xiao Ruru duduk di sana menungguku. Dia tersenyum, memperlihatkan 2 taring kecil. Sudah lama tidak bertemu, mantan suami. Aku menegangkan leher dan menyapanya. Nona Zhao, Anda datang berwisata? Tidak. Aku datang mencarimu. Bagaimana Anda menemukanku? Aku adalah Rusui. Dia memakai kacamata hitam, kulitnya masih putih, kaki panjang duduk di tepi kolam bergoyang-goyang. Cerah seperti matahari. Karena kamu selalu tidak mau menemuiku, maka aku mengejarmu tidak terlalu berlebihan, kan? Pakai sedikit koneksi, tapi akhirnya ketemu juga. Gak ada apa-apa kok. Aku gak tahu Nona Zhao mencariku. Sakit sekali. Koneksi keluarga. Berselancar di internet pasti meninggalkan jejak. Hati-hati online, mulai dari diriku. Kalau tidak, mungkin mantan istri akan datang ke rumahmu untuk bernostalgia. Dia menopang tangannya, bangun dengan rapi dan berdiri di depanku. Sudah, cukup omong kosong. Bicarakan hal serius. Aku datang mencarimu untuk mengembalikan barangmu. Sebenarnya aku tahu Zhao Ruming akan sadar. Suatu hari saat aku membacakan cerita untuknya, jarinya bergerak. Kebetulan masa 5 tahun hampir habis. Aku buru-buru kabur sambil merangkak. Bagaimanapun, sulit membayangkan aku akan hidup dengan orang hidup. Di bawah satu atap. Gak boleh, gak boleh. Kesenangan berlebihan membawa kesedihan. Aku kehilangan barang yang sangat penting. Jam saku yang ditinggalkan nenekku. Nenek adalah satu-satunya di keluarga ini yang menyayangiku. Hanya dia yang, saat aku dipukul ayahku. Diusir dari rumah tanpa makanan, memberiku makanan dan berkata, kerja keras ke depannya. Lalu memarahi ibuku yang menipuku dan kakakku. Ibuku saat itu berniat membuangku ke nenek, tapi saat itulah nenek kena stroke dan pergi. Waktu itu aku baru SMA, sekolah asrama. Hanya sempat melihat wajah terakhirnya di peti mati. Waktu itu aku berpikir, andai aku ada di sana, tidak akan membiarkan nenek sendirian jatuh di rumah. Baru ditemukan beberapa hari kemudian. Jam saku itu satu-satunya peninggalan nenek untukku. Aku sering membawanya. Kemudian saat menemani Zhao Ruming di rumah sakit, aku bawa barang-barang dan taruh di sana. Karena terbuat dari emas. Disembunyikan dengan hati-hati. Justru karena tersembunyi, pas pergi aku lupa. Terima kasih, Nona Zhao. Jangan buru-buru berterima kasih. Untuk mengambil kembali jam tanganmu. Ada syaratnya. Kamu mau apa? Dia menghela napas. Kakakku akan menikah. Selamat untuknya. Kamu tidak punya hal lain untuk dikatakan? Kamu ingin dengar apa? Tentang dia padamu? Aku tidak tahu. Juga tidak ingin tahu, dan tidak akan tahu nanti. Aku tahu kalian berdua pernah punya hubungan. Kakakku sudah bilang semuanya padaku. Dia bilang setiap kali kamu melihatnya kamu lari, bahkan tidak berani bicara padanya. Tapi setelah dia menyatakan perasaan padamu, dia tidak menyukaimu lagi, yaitu, mungkin ada kemungkinan, aku sepertinya sedikit. Tidak terlalu ingin berbicara dengan orang lain. Dia pasti tidak percaya, karena aku paling banyak bicara dengannya. Cerita yang kubacakan untuk adik tetangga sebelah tidak sebanyak yang kubacakan untuknya. Aku malas menjelaskan. Inilah yang ingin diketahui Nona Zhao. Tidak, dia mengeluarkan sebuah hadiah. Aku akan pergi belajar ke luar negeri. Waktunya 3 bulan lagi. Aku ingin kau berpacaran denganku selama 3 bulan. Aku membaca tulisanmu, tidak mengerti maksudnya. Rasanya seperti bisa dijelaskan. Tapi tidak begitu paham. Setidaknya kita sudah 5 tahun bersama. Mungkin kau bisa membuatku mengerti? Lalu dia menambahkan dengan suara pelan. Lagi pula,
Kau tidak rugi. Mungkin juga bisa membuatmu melupakan kakakku. Tapi kalimat terakhir itu tidak terlalu kudengar. Wah, gadis kecil ini ternyata punya rencana langsung datang minta kakak perempuannya. Tapi, kakakku sekarang bebas, hati tenang seperti air, mana mungkin jatuh cinta padanya. Jam tangan itu memang sangat penting. Aku tidak bereaksi, hanya bisa mengucapkan. 1 bulan. Terlalu menghina. Dia memukul kepalaku. Kau pikir ini pasar sayur? Aku ini novelis roman. Pernah menikah, juga pernah pacaran. Sayangnya, menikah dulu, baru pacaran. Orang yang dinikahi dan yang dipacari adalah orang yang sama. Saat itu aku sedang di puncak kehidupan. Seekor serigala kesepian, sampai wanita ini memaksaku berubah menjadi husky. Zhao Rumeng menumpang di rumahku. Dia datang diam-diam dari kakaknya. Tidak membawa banyak uang, kecuali jam tangan itu. Omong-omong, harus berterima kasih padanya. Seorang gadis bangsawan hampir kelaparan di kawasan wisata, tapi tidak tega menjual jam tanganku. Aku bertanya dengan cemas, apakah rehabilitasinya sudah selesai? Dia mengangkat kedua tangannya. Menjamin, aku baru mengizinkannya tinggal. Setelah mengatur kamarnya, dia berlari ke sini. Berkenalan dengan Dousha. Waktu kecil aku alergi bulu kucing, tapi sangat suka kucing kecil. Orang tuaku tidak mengizinkanku memelihara. Setelah besar, alerginya hilang, tapi biasanya harus belajar. Lalu bekerja, tapi tidak tertarik untuk memelihara lagi. Kamu mau jual dengan harga 200.000? Dia menegakkan tubuh. Benarkah? Semurah itu? Dari mana datangnya gadis bodoh dari tuan tanah? 200.000 bisa beli puluhan ekor Dousha. Setelah kamu lulus, punya tempat tinggal tetap, baru pelihara satu juga boleh. Tapi kucing kecil itu masih muda. Aku membereskan tatami yang berantakan karena Dousha dan Zhao Rumeng sambil bergumam. Menoleh, langsung bertemu matanya. Bulat dan berkilau, benar-benar mirip dengan Dousha. Aku melamun, merasa wajahku panas, lalu mengalihkan pandangan. Zhao Rumeng mendekat lagi, tidak mau menyerah. Kucing kecil masih muda. Lalu, aku diam, menatapnya. Suasananya aneh, terputus oleh ketukan pintu yang mendesak. Aku mengangkat alis. Apa yang terjadi akhir-akhir ini? Aku membuka pintu, orang tuaku tampak bungkuk. Seperti sudah tua 10 tahun. Kakakku meninggal. Main ngebut di luar, meninggal. Cocok dengan karakternya, katanya. Hidup adalah petualangan. Tidak ada petualangan tanpa kekacauan. Orang tuaku ingin aku pergi ke pemakamannya. Aku tidak tertarik, karena orang yang paling kusayangi sudah tertinggal di masa SMA aku. Siang Yang, kau tidak boleh setega itu. Setidaknya kami melahirkan dan membesarkanmu. Kau tidak bisa begitu saja. Aku malas bicara omong kosong. Langsung berkata, aku tidak bisa. Kenapa aku harus bisa? Bukankah semuanya sudah dikembalikan? Perjodohan dengan keluarga Zhao juga sudah kutunaikan. Apa yang bisa kugantikan untuk kakakku sudah kulakukan. Waktu kecil disuruh menggantikannya ujian, saat kakakku pergi kencan. Di mana kalian? Bahkan saat aku dikurung di gudang, saat aku menjelaskan pada kalian. Di mana kalian? Hal-hal itu kukira sudah tidak kuperdulikan lagi. Tapi ironisnya, aku ingat dengan jelas. Ingat waktu kecil demam, kalian meninggalkanku pada pengasuh. Langsung pergi. Dokter dari luar negeri yang mencarikanku. Ingat setiap pertemuan orang tua. Kalian selalu berjanji, tapi selalu lupa. Entah pergi ke taman bermain dengan kakakku. Atau pergi kencan berdua. Ingat satu kali, aku dikurung kakakku di gudang. Tidak ada yang mencariku, aku mengantuk dan haus, keesokan harinya petugas kebersihan menemukanku. Aku mengadu pada mereka, tapi mereka tidak percaya, bahkan tidak menyadari aku tidak pulang semalaman. Tentu saja tidak ada yang mencariku, mereka malah tertawa dan bilang pasti aku yang usil dan mengunci diri di gudang. Anak ini kenapa keras kepala sekali? Papa mama pasti tidak akan menyakitimu, apapun yang dilakukan sebelumnya. Pasti demi kebaikanmu. Iya, papa mama pasti meskipun ada yang salah. Kamu harus memaklumi juga, Siang Yang. Aku tiba-tiba ingat, aku sudah putus hubungan dengan mereka. Sepertinya bisa jadi anak berbakti ya, kalian kan pebisnis? Apa? Aku berkata dingin, kupikir kalian berdua juru masak yang suka menambahkan bumbu. Seharian hanya menambah-nambahi. Penjual kain saja tidak pakai gunting. Ya, kalian berdua memang begitu. Anakku akhirnya ingat aku. Mulutnya penuh omong kosong, seperti kumbang kotoran yang menguap. Bau mulut besar, membuatku mual. Aku puas. Mereka terdiam, tidak menyangka aku punya keturunan Tianjin. Terima kasih pada nenek yang membesarkanku. Sejak kecil aku suka lihat pemutusan hubungan. Aku selalu tahu, orang tuaku tidak menginginkanku. Ibu hamil di luar rencana, kakak protes tidak mau aku, tapi dokter tidak menyarankan aborsi. Karena dia ibu usia lanjut, rahimnya bisa diangkat, setelah diangkat akan mempercepat penuaan. Ibu tidak mau, akhirnya melahirkanku. Hari pertama aku lahir, aku langsung diberikan ke pengasuh. Jadi, melahirkan dan membesarkanku itu bohong, hanya melahirkanku itu lebih tepat.
Ayahku menunjukku, kamu bicara berbelit-belit tidak jelas, dasar bocah. Beberapa hari tidak dihajar, kamu jadi tidak tahu sopan santun. Dengar katamu akhir-akhir ini menulis novel ya? Penulis besar. Bagaimana kalau pembacamu tahu kamu ini orang jahat yang tidak tahu terima kasih? Apa mereka masih mau beli bukumu? Aku tarik napas dalam-dalam, kalian tahu tidak? Berbuat keterlaluan akan kena azab. Ibuku mendengus ke arah langit-langit. Ibumu ini bertindak lurus, apapun yang kulakukan tidak perlu dinilai anak sendiri. Hari ini kamu harus ikut, rambut diikat Sanggul longgar dengan baju rumah, memeluk Zhao Rumeng. Berganti gaun merah gelap, rambut hitam terurai, alis dan mata indah namun tajam. Sangat mirip dengan orang lain. Paman, tante, kalian sudah keterlaluan. Nona ini, siapa? Zhao Rumeng mencium kakak iparnya. Aku Zhao Rusuan, datang mencari adikku untuk bicara soal sesuatu. Nona besar. Apa maksud kata-kata Anda? Maksudnya, keluarga Cheng sudah menikahkan adik iparku kembali. Adik iparku sekarang anggota keluarga kami. Keluarga kami memang punya hubungan nenek moyang, tapi sudah bertahun-tahun tidak berhubungan. Perlu Anda tahu, lingkaran keluarga Zhao sudah berbeda dengan kalian. Kalian berdua ingin mempertahankan perjanjian pernikahan. Sekaligus ingin membawa adik ipar untuk kalian urus, terlalu naif. Ia bersandar malas di sofa. Melirik dengan ringan. Lagi pula, walaupun kondisi kalian tidak kaya, pasti tidak akan membuat kalian mengusir Alang sepenuhnya. Siang Yang sendiri bilang dia tidak mau. Apa kalian mau memaksa buah yang tidak matang, atau memilih yang empuk? Kata-katanya penuh dengan wibawa atasan. Tapi bagiku dia seperti kucing yang garang, terus-terusan bilang, tidak berani, tidak berani. Nona besar, sudah, ia berdiri. Kalian pulang saja, aku akan kirim uang ke rekening kalian, kirim orang untuk membantu kalian. Tidak akan membuat urusan kakak Cheng jadi tidak elok, pasti terhormat, tenang saja. Orang tuaku saling pandang, lalu berbalik pergi. Zhao Rumeng menoleh. Aku sudah duduk di sofa, mengambil kentang goreng yang baru digoreng sebagai camilan. Aku tidak menyangka kakakku mati begitu saja. Mati begitu saja, mimpi buruk yang menyiksaku selama lebih dari 20 tahun, lenyap begitu ringan. Ia bertolak pinggang, menatapku. Kenapa? Jadi bisu? Tidak juga. Kamu dan kakakmu benar-benar saudara kandung. Bukankah kamu suka yang seperti ini? Ia memiringkan kepala, duduk di atasku. Mata menggoda seperti benang sutra. Aku sudah tahu, kakakku mencintaiku. Tidak lebih hanya menjadikanku pengganti. Tapi, karena kakak begitu mencintainya. Cukup dengan setengah perhatian saja untukku. Aku ulurkan tangan. Dengan lincah menyanggul rambut, helaian rambut halus menyapu wajahku, sudah melampaui jarak aman. Aroma samar, seperti sabun mandi, bukan. Apakah sampo atau body lotion? Aku merasa seperti hampir tidak bisa bernapas. Duk-duk-duk, aku mendengar suara jantungku berdebar kencang, lidahku kaku. Tanpa sengaja terucap, bukan? Aku hanya suka kamu yang seperti ini. Teman-teman, ternyata di dunia ini benar ada pria polos. Aku mau mati. Tadinya dia cukup nakal. Entah kenapa tiba-tiba wajahnya memerah. Dia mengalihkan pembicaraan, lalu kembali duduk di sofa. Kalau bukan karena kakakku belum mengizinkanku keluar rumah, dan juga belum memberitahu siapapun bahwa aku sudah sadar, aku pasti sudah secara pribadi mengungkapkan identitasku dan memarahi mereka berdua. Tapi aku sudah mengerti. Pola interaksi antara aku dan kakakmu sangat berbeda dengan antara kamu dan kakakmu. Sejak kecil kakakku selalu menyayangiku. Orang tua Zhao berbeda dengan orang tuaku. Mereka memberikan cinta yang sama kepada kedua anaknya, pakaian khusus. Model sama dengan warna berbeda, mereka bebas memilih. Semua yang harus dipelajari tidak ada yang terlewat. Hobi yang ingin dipelajari masing-masing punya kelebihan. Kakak menari balet, adik berlatih biola. Sesekali saat orang tua sedang dalam suasana hati baik, mereka akan memanggang kue kecil bersama. Bahkan ayah yang jarang tersenyum. Setiap hari tetap mengantar mereka ke sekolah sebelum kembali ke kantor bekerja. Cinta seperti itu meresap siang dan malam. Aku bahkan tidak berani memikirkannya. Jadi inilah alasan mengapa Zhao Rumeng bisa datang mencariku kapan saja. Juga alasan mengapa reaksi pertamaku saat merasa dia akan sadar adalah lari, tidak ingin dengan siapapun. Menjalin hubungan berlebih lagi. Di dunia ini memang ada orang yang hanya ingin menekan eksistensinya hingga seminimal mungkin. Menjadi orang yang lewat bagi semua orang. Tapi mungkin, bagi orang yang mencintai dirinya sendiri. Eksistensi seperti itulah segalanya. Siapa tahu, sebenarnya ada alasan lain. Hari itu Zhao Rusuan menyatakan perasaannya padaku. Dia bukan tipe orang yang bertele-tele, selalu terus terang. Selama 5 tahun, setiap kali selesai membacakan cerita untuk Zhao Rumeng, aku menoleh dan melihat sosoknya yang cantik. Bersandar di pintu, entah sudah berapa lama mendengarkan. Saat itu aku akan mengangguk padanya. Berpapasan, lalu menunggu di luar saat dia berbicara dengan Zhao Rumeng. Setelah selesai, sesekali dia akan mengobrol denganku. Keluarga Zhao tidak punya anak laki-laki, hanya 2 anak perempuan. Kemudian ibu Zhao meninggal satu persatu,
Zhao Rusuan menanggung semuanya. Keluarga Zhao tetap seperti itu. Teguh berdiri. Setiap kali bertemu dengannya, dia terlihat sangat lelah. Maka hari itu, dia dengan enteng menyatakan perasaannya padaku. Nona besar, aku ini adik iparmu loh. Kau dengar sendiri apa yang kau katakan? Jika tersebar, bagaimana aku, pria lemah ini, bisa hidup? Nyawa monyet bukan nyawa? Zhao Rumeng bertanya padaku, kakakku menikah, kau mau pergi? Aku menjentik kepalanya. Tidak. Aku hanya pacarmu secara status, bukan suamimu. Dia hanya, oh, saja. Lalu diam dengan murung, sambil memeluk kacang merah dan mengelusnya berulang kali, hampir membuat anak itu botak. Tapi tidak bisa lepas, kesal hingga ingin menggigit. Sebenarnya aku tidak mengerti novelmu. Bukan hanya karena aku belum pernah pacaran, tapi samar-samar merasa setelah kecelakaan, aku lupa sesuatu. Tapi kakakku sudah mencarikan dokter. Katanya komunikasiku normal, ingatanku normal. Seharusnya tidak ada yang hilang. Tapi aku tidak ingat bagaimana aku ditabrak mobil. Mungkin saat itu dampaknya terlalu besar bagimu. Tubuhmu secara otomatis memilih untuk melupakan demi melindungimu. Tidak apa-apa, sepertinya bukan hal yang penting. Pengemudi yang menabrak sudah ditangkap, dia mengangguk. Aku bertanya lagi. Siapa yang akan dinikahi kakakmu? Dia mengerutkan kening. Sepertinya 8 tahun lebih muda darinya. Seusiaku rupanya. Keluarganya biasa saja. Aku kira kakakmu akan menikah karena perjodohan. Kau tahu kenapa kakakmu begitu keras? Untuk mewariskan perusahaan keluarga kami. Itu hanya sebagian dari perjodohan. Jika dia sendiri sudah menjadi keluarga kaya, maka tidak perlu menjalani perjodohan. Dia termenung. Oh begitu. Aku mengerti. Jika kita menjadi lebih baik, kita punya lebih banyak hak untuk memilih. Seperti yang kakakku katakan, setelah menikah juga harus melakukan hal yang disukai. Bahkan jika tidak boleh menjadikan orang lain sebagai segalanya. Pernikahan adalah berjalan beriringan, jika keduanya baik. Barulah benar-benar baik. Ya, tapi berapa banyak orang yang bisa melakukannya? Aroma lembutnya melingkupi diriku. Kacang merah entah kapan, aku berbaring di dalam sarang yang dia buat dengan kaki bersila, tertidur. Waktu terasa tenang dan indah, sinar matahari lembut. Ternyata beginilah perasaan rumah. Saat aku linglung, aku menyadari dia sudah perlahan mendekat. Aku mengulurkan tangan dan memeluknya. Memejamkan mata. Istriku cantik sekali, sampai aku ngiler. Dalam sekejap, dia membuka mata lebar dan menjerit. Ah. Dalam sekejap, dia membuka mata lebar dan menjerit. Ah. Aku ingat apa yang aku lupakan. Hari Zhao Ruming mengalami kecelakaan mobil adalah 1 tahun sebelum aku menikah dengannya. Hari itu dia bertengkar dengan kakaknya. Dia pergi karena kesal dengan perjodohan yang diatur. Tidak perlu dipikirkan, aku tahu alasannya. Tidak lain karena saat itu kakek belum meninggal. Zhao Rusuan mungkin harus menikah dengan keluarga konglomerat lain, tidak bisa memilih sendiri. Sebaliknya, adiknya bisa menikah dengan seseorang yang sudah dikenal oleh keluarga besar, sehingga meskipun pria itu masuk ke keluarga, hidupnya tidak akan buruk. Tapi Zhao Ruming hanya menganggap pernikahan itu menakutkan. Pikirannya hanya ingin menolak. Pernikahan memang menakutkan. Aku tidak menyangka bahwa dalam hal ini, aku dan Zhao Ruming sama-sama sepaham. Jika dia pergi karena kesal untuk membatalkan pertunangan, dia akan tertabrak mobil. Setelah menjadi koma, dia harus menikah denganku. Jika dia tidak membatalkan pertunangan, dia harus menerima takdir. Tetap harus menikah denganku. Di antara dua pilihan itu, dia hanya jadi koma, memberiku bonus 5 tahun sebagai keluarga konglomerat. Kartu pengalaman balas dendam istri. Benar-benar membuatku tertawa sekaligus menangis. Hidup yang terbalik. Sebenarnya jauh lebih nyaman dari yang dibayangkan. Orang-orang di sini datang dan pergi, sebagian besar tidak ada hubungan denganku. Juga tidak ada yang memperhatikan keberadaanku. Aku hanya perlu menarik napas dalam-dalam, membersihkan pikiran. Berkarya, jika lelah lihat laut, jika ingin bergerak lari ke laut. Saat kelelahan, berjemur di matahari. Air laut mengering membentuk cekungan batu yang dalam. Tapi akhir-akhir ini ada seorang gadis muda dalam hidupku, yang membuatku sangat pusing. Secara teori, aku seharusnya menjadi pacarnya. Aku benar-benar bodoh. Sudah setengah hari mempelajari foto yang aku ambil untuknya. Masih tidak puas. Lalu dia mengatur ke mode selfie, menjadikanku penyangga manusia. Kadang-kadang satu kalimat membuatnya marah. Dia di satu sisi tidak menghiraukanku, di sisi lain menungguku untuk membelikan rok pantai yang cantik. Dia akan berputar di depanku, memintaku memilihkan jepit rambut untuk rantainya. Dia adalah putri konglomerat. Tapi sebenarnya tidak semewah itu. Baru kemudian aku tahu, banyak yang disebut pelindung bunga. Yang dipelihara bukan materi, melainkan pandangan dan sikap. Sangat mudah untuk menghiburnya. Kamu hanya perlu memperhatikan tatapannya yang melirik seuntai gelang, berhenti lebih dari 10 detik. Lain kali keluarkan dari tanganmu, dia akan dengan senang melompat ke pelukanmu. Jika marah, beri bunga. Jika mawar tidak cocok, beri tulip. Jika satu tidak cukup, beri 99. Kadang yang dia inginkan bukan bunga,
melainkan perasaan diperhatikan dengan serius. Jika ingin santai, berbaring di sofa bersama, menonton film, sambil menikmati gelembung minuman soda, menghabiskan sepanjang waktu. Dua orang seolah punya ribuan topik untuk dibicarakan. Tidak pernah habis. Jika ingin membereskan, bangun pagi-pagi, nyalakan robot penyapu. Mulai hari baru dengan lingkungan yang rapi dan teratur. Maka kamu akan mendapatkan seorang gadis yang bangun tidur. Melihatmu membersihkan dengan serius, menganggapmu sangat keren. Pacar segar yang memesona. Meskipun selama ini dialah matahari yang disorot semua orang. Begitu bersinar, dia bisa membuat hidupku yang tenang dan sunyi menjadi penuh. Setiap saat seperti ini, aku merasa di dalam hati, seolah diisi oleh sesuatu yang aneh. Saat aku bekerja, dia akan duduk diam di sampingku menggambar desain. Rancangan-rancangan indah itu berubah menjadi ciptaan yang lebih bernafas kehidupan di bawah tangannya. Hari terakhir bulan ketiga, aku agak enggan berpisah dengan gadis kecil ini. Tapi dia sangat santai. Penerbanganku sore ini, sudah kubilang pada kakakku. Aku diam. Setelah aku pergi ke tempatnya dan belajar sampai sukses, pasti akan menjadi hebat. Aku percaya padamu. Saat itu, kita masih tetap teman, kan? Tentu saja. Dia ragu-ragu, menggeledah tasnya cukup lama. Mengeluarkan 2 kotak. Yang ini sudah seharusnya aku berikan padamu. Ini jam saku nenek. Yang ini aku desain, ku minta orang membuatnya buru-buru. Cincin yang melingkar seperti lilitan tak berujung, cahaya dingin yang rendah hati dari berlian kecil yang berkilau, tidak besar tidak kecil. Tepat pas dengan ukuran jariku. Sebenarnya, kedatanganku kali ini awalnya berharap kamu bisa kembali ke Jingcheng. Tapi aku berencana pergi belajar ke luar negeri, tidak bisa menahanmu. Kakakku bilang padaku. Waktu itu kamu mendengar percakapan dia dan asistennya, itulah alasan kamu memutuskan pergi. Kamu sama sekali bukan orang yang tidak berperasaan. Tidak peduli bagaimana keluarga Zhao keberatan dengan latar belakangmu, kemampuanmu dan keluargamu, tapi aku sudah tahu semuanya. Matanya berbinar. Aku tahu kamu sangat baik, bahkan dalam mimpi. Aku akan percaya bahwa kamu bisa menciptakan karya yang lebih baik. Aku berkata, tunggulah aku. Aku sudah membeli tiket ke Jingcheng. Aku ingin mengantarmu lebih jauh. Bertemu Zhao Rusuan lagi, di rumah tua keluarga Zhao. Aku datang mewakili Ameng untuk mengambil barang. Ternyata lampu tidak menyala, di dalam duduk seseorang. Wajahnya tenggelam dalam bayangan kelabu. Di balik wajah yang anggun, semuanya adalah kelelahan. Di tangannya sebatang rokok. Kamu kembali. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Semuanya baik, aku setuju. Aku berbalik hendak pergi, dia memanggilku, jagalah adikku baik-baik. Kau tahu diriku, aku tidak menoleh, tentu saja. Kau juga tahu diriku, Zhao Ruru menungguku di mobil. Aku akan pergi besok. Ada yang ingin kau katakan? Aku mendukungmu untuk mengejar mimpimu, karena aku tahu orang yang kusukai. Justru karena itulah dia bersinar. Dalam perjalanan pulang setelah mengantar Zhao Ruru, aku bertemu orang tuaku. Terutama di depan perusahaan, banyak sekali orang berkumpul, sulit untuk tidak ikut melihat. Mereka berdua berbisik-bisik, membungkuk sopan. Logo besar di depan perusahaan. Dilepaskan oleh seseorang, kaca disemprot seperti anjing, hutang harus dibayar. Sudah sepantasnya. Bagaimanapun juga, lumpur tidak bisa ditempelkan ke dinding. Tapi ini semua tidak ada hubungannya denganku. Sedangkan aku, seorang pemilik jubah murung. Untungnya cincin yang dia berikan saat belajar di luar negeri, adalah cincin pria dari sepasang cincin. Maknanya adalah keabadian, semangat yang tak terbatas. Desainnya hanya satu pasang. Matahari terbit di timur dan tenggelam di barat, namun selalu menerangi langkah yang berbeda. Dia menjadi desainer perhiasan terkenal, mendirikan studio merek desain independennya sendiri. Karyaku juga, beberapa sudah terjual hak ciptanya. Di kota yang tanahnya sangat mahal. Aku membeli beberapa properti di kota Jing. Meskipun masih jauh dari keluarga Zhao, setidaknya tidak memalukan. Sehari sebelum pernikahan, dia memberitahuku, aku bisa bangun karena cerita di balik aku sangat mencintaimu. Dia membuatku ingat dunia ini layak untuk dirindukan. Tidak peduli seberapa takutnya aku dalam kegelapan. Selama mendengar suaramu, ada arah. Aku tidak pernah menyukai kakakmu. Ah, perasaannya terlalu berat. Aku tidak tahu bagaimana menanggungnya. Aku pada dasarnya adalah orang yang kurang rasa aman. Setelah dia menyatakan cinta padaku, aku hanya ingin pergi jauh-jauh. Aku takut dengan hubungan ini. Aku takut seseorang mendekatiku, menitipkan semua perasaan dan cinta padaku. Terlalu berat, aku tidak sanggup menanggungnya. Hanya kamu, dari awal hingga akhir, pada akhirnya dengan hati-hati memberitahuku. Dia mencintaiku, sudah sangat lama. Dari perasaan yang samar dan tidak diketahui. Ke mimpi yang terlelap, hingga jalan perjuangan ke depan, selalu mengarah ke arahku. Ternyata dicintai adalah perasaan seperti ini. Hati terasa hangat. Selalu teringat.